Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat datang, selamat bergabung di SMPN 1 Pabuaran. Semoga pada hari ini kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu harapkan kalian sudah siap dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, pada pertemuan pertama, terlebih dulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu kepada kalian. Begitu juga kalian, Ibu minta untuk memperkenalkan diri kepada Ibu. Dan Ibu akan menjelaskan sekilas materi secara umum yang ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama Ibu Muslihah. Tempat tinggal Kampung Kupahandap, Kecamatan Ciomas, asal Lampung. Ini Ibu ditugaskan untuk menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7, khususnya kelas 7A sampai kelas 7E. Dari kelas 7A hingga ke kelas 7E. Kelas 7F dan kelas 7G akan disampaikan oleh Ibu Rosdiana. Nah, selain menyampaikan pelajaran Indonesia, Ibu juga sebagai wali kelas di kelas 7B. Halo kelas 7B. Nah, untuk kalian memperkenalkan diri kepada Ibu cukup menuliskan identitas diri. 1. Tuliskan nama lengkap sesuai yang ada di ijazah SD atau di dalam akte kelahiran. 2. Alamat rumah. 3. Tempat dan tanggal lahir. 4. Jenis kelamin. 5. Asal sekolah atau asal SD. 6. Cita-cita. Ini kalian tulis di buku tugas kalian yang rapi, kemudian difoto lalu kirimkan ke grup kelas kalian masing-masing. Cukup sekian perkenalan Ibu. Nah, ya, Ibu akan membahas sekilas tentang pelajaran bahasa. Untuk di semester ini kita akan membahas 4 bab. Bab pertama, teks deskripsi. Bab kedua, teks cerita fantasi. Bab ketiga, teks prosedur. Bab keempat, teks LHO atau laporan hasil observasi. Nah, inilah tugas kita yang akan kita laksanakan di dalam kegiatan di semester 1. Semoga kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan Ibu harap kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah atau BDR. Kita doakan semoga wabah COVID-19 segera berakhir dan kita dapat bersekolah kembali secara normal. Amin, amin, ya robbal alamin. Apa itu bahasa? Bahasa adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia yang disampaikan menggunakan alat suara. Bentuk bahasa terbagi 3. 1. Bahasa lisan. 2. Bahasa tulisan. 3. Bahasa isyarat. Ketiga bentuk bahasa ini dapat kita gunakan di dalam kegiatan sehari-hari, khususnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita. Ada 4 keterampilan yang harus kita pahami di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Keterampilan menyimak atau mendengarkan. 2. Keterampilan berbicara. 3. Keterampilan membaca. 4. Keterampilan menulis. Keempat keterampilan ini dapat kita terapkan di dalam setiap materi pelajaran bahasa Indonesia.
Pertama, keterampilan menyimak merupakan kegiatan merefleksi, mengolah, serta menginterpretasi suatu masalah yang melibatkan panca indera seseorang. Nah, sekarang kalian sudah melakukan kegiatan keterampilan menyimak karena kalian sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Bentuk dari hasil simakan atau mendengar bisa berbentuk pemahaman saja atau bisa berbentuk suatu perbuatan. Contoh, dalam suatu perbuatan kalian sudah Ibu tugaskan untuk mengisi identitas diri. Nah, itu tandanya kalian sudah melakukan perbuatan hasil dari kegiatan keterampilan menyimak atau mendengar. Yang kedua, keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan dan perasaan. Contoh, menyampaikan pidato atau pengumuman. Nah, itu kalian sudah melakukan kegiatan keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Keterampilan membaca terbagi dua, keterampilan membaca di dalam hati dan keterampilan membaca nyaring. Keterampilan membaca di dalam hati ditujukan kepada diri sendiri, misalnya dalam bentuk belajar. Keterampilan membaca nyaring ditujukan kepada halayak ramai atau orang banyak, misalnya membacakan puisi atau menyampaikan pidato, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan keterampilan membaca. Yang keempat, keterampilan menulis. Biasanya di dalam kegiatan keterampilan menulis ini kita sendiri sudah memiliki ide atau gagasan ataupun sebuah angan-angan ataupun tujuan. Nah, ini semua dapat kita tuangkan melalui tulisan. Contoh, kalian Ibu suruh belajar menulis contoh karangan teks deskripsi yang sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan dalam penulisan teks deskripsi. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang kalian Ibu tugaskan untuk menuliskan identitas diri yang berisikan: 1. Menuliskan nama lengkap sesuai dengan yang ada di ijazah SD. 2. Menulis akan alamat rumah. Yang ketiga, tempat dan tanggal lahir. 4. Jenis kelamin. 5. Asal sekolah atau asal SD. 6. Cita-cita. Itu semua kalian tulis dengan rapi di buku tugas. Lalu kalian fotokan dan kirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Dari sekarang Ibu tunggu sampai jam 9.30. Selamat melaksanakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.